Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, sehat walafiat. Pada kali ini kita akan lanjutkan memateri kembali di part ke-6 rasanya, part ke-7. Ya, lihat. Nah, di sini ada cara-cara cepat ya, yang saya berikan cara-cara cepat untuk menghitung limit ya, kalau kalian mengalami kesulitan cara menghitungnya ya. Cara cepatnya seperti ini. Misalkan ada soal ya, soal seperti ini. Misalkan kita akan menyelesaikan limit ini, X mendekati tak hingga ya, khusus di sini X mendekati tak hingga. Nih, begini rumusnya ya, soalnya AX dan seterusnya nih ya. Lihat aja di sini, pernyataannya di sini. Jika M ini pangkat ya, pangkat kurang dari N, misalnya kurang itu maksudnya di sini M-nya 2, di sini 1 gitu ya, maka hasilnya itu pasti 0. Pasti 0 hasilnya. Ya. Mau soalnya apapun, kalau pangkatnya di sini 2, di sini 1, atau di sini 3, di sini 2, maka hasilnya pasti 0. Ya, pasti hasilnya 0. Nah, saya jelaskan bagian B dulu di sini, karena di sini contoh di bagian B di sini adalah sama pangkatnya 2, 2. Berarti ini bagian B. Ya. Lihat M sama dengan N, berarti pangkatnya sama ya. Maka hasilnya itu A per P. Lihat aja koefisien daripada masing-masing ya, koefisiennya. Di sini kan A, P. Berarti koefisien di sini A adalah 2, P-nya adalah 7 ya. Dengan soalnya di sini adalah X mendekati tak hingga ya. Kalau misalnya 1, 2 atau bilangan 0 itu beda lagi ya. Ini khusus untuk tak hingga ya. Rumus cepat ini, maka hasilnya adalah koefisien ininya 2 per 7 ya, 2 per 7. Langsung saja, nggak usah menghitung secara manual ya, secara lama ya untuk menghitungnya nih, membagi dengan tak hingga ini gitu ya. Nah, kita menggunakan cara gila aja di sini ya, cara cepat ya. Solusinya ini bagian B. Nah, bagian A gimana? Kita lihat. Sudah ya, nih sama-sama. Lihat aja di sini 2 dan 7, maka hasilnya itu limitnya adalah 2 per 7. Ya, ini cara cepat untuk kalau misalnya kalau menghadapi ujian nasional ya. Nah, ini yang tadi ya. Kalau M-nya itu kurang dari N, di sini 1, di sini kurang ya. M-nya kurang dari N, berarti di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Nah, ini contohnya ya, 2, 3. Maka hasilnya itu 0 pasti. 0, ini sudah dilakukan pembuktian ya. Soal apapun misalnya ya, soalnya gini. Limit 6 X berpangkat 5 per 3 berpangkat 4 X mendekati tak hingga. Nah, ini pasti hasil akhirnya adalah 0 ya, dengan mengikuti proses seperti ini ya. Nih, ini caranya kalau disuruh cara saya, tapi ini kalau cara ya untuk pilihan-pilihan ganda gitu ya. Oke. Nih, caranya seperti ini, dibagi dengan X ya. Semua penyebut dan pembilang di sini dibagi dengan pangkat yang tertinggi, yaitu X berpangkat 3. Sehingga menjadi nih, ujung-ujungnya adalah 0 per 5. 0 per 5 ya, 5. Sini kan 0 per 5 ya, gini ya. Nah, kita lanjutkan kembali ya, mudah-mudahan paham. Nah, bagaimana kalau ini? Ini pangkatnya M-nya lebih gede daripada N-nya. Misalnya sini 5, di sini 4, atau di sini 5, di sini 2. Maka hasilnya itu adalah tak terhingga. Tak terhingga. Hasilnya adalah tak terhingga ya. Tidak apa-apa, ini menghasilkan tak terhingga. Yang kita khawatirkan di sini adalah ya, mencari cara lain adalah apabila menghasilkan 0 per 0 atau 0 berpangkat 0 ya. Atau 0 ya, tak terhingga dikurangi bagi tak terhingga ya. Ini yang kita cari solusinya untuk mencari hasilnya ya.
Nah, ini ya. Nih, M-nya lebih gede daripada N. M-nya 4, ya. N-nya 3, maka hasilnya adalah tak hingga. Prosesnya seperti ini, ya. Mau bilangan apapun gitu ya. Bilangan apapun. Ya. Oke. Oh ya, sorry tadi ini ya. Ini bukan 6 ya, 6 nih. 6. Misalnya 5 dibagi pangkat di sini pangkat 5, sini pangkat 6 ya. Balik ya. Mohon maaf. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini sudah. Nah, ini cara cepat lagi yang satunya. Kalau menemukan soal-soal begini bentuk akar gitu ya. Akar AX tambah B dikurang BX tambah Q ya. Contoh-contohnya seperti ini. Ya. Jika soalnya seperti ini, maka hasilnya itu A sama dengan P. Jika A sama dengan P, maka ini 3, maka hasilnya adalah 0. Nih. 0. Kalau sini 3, sini 3 ya 0 hasilnya. Terus kalau A-nya lebih gede daripada P, maka limnya X mendekati tak hingga itu adalah tak hingga. Ya. Tak hingga. Ini tak hingga ini. Ini 8, A-nya 8, P-nya 2. Maka hasilnya tak terhingga. Lalu kalau misalnya ini A-nya lebih kecil daripada P, ya, lebih rendah, maka hasilnya negatif tak terhingga. Negatif tak terhingga. Oke. Nah, ini juga ya, sama dengan tadi. Ini diperbesar lagi ya. Fungsi kuadrat ini, AX kuadrat tambah BX tambah C, ini juga PX kuadrat tambah Q tambah R. QX di sini ya. Maka hasilnya adalah B dikurang Q. Kalau A-nya itu sama dengan P. A-nya di sini misalnya 2, di sini 2, maka rumusnya adalah B dikurang Q per 2 akar A. Bagaimana kalau di sini? A lebih dari P. Limit X mendekati tak hingga. Maka di sini rumusnya adalah hasilnya ya. Mau soalnya apapun ya, kalau A-nya itu lebih dari P, maka hasilnya tak hingga. Kalau A-nya kurang dari P, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Oke, paham ya? Nah, sekarang sini kita tambahi di sini ya masalah trigonometri ya. Hitunglah nilai limit fungsi trigonometri berikut. Bagian A, limit sin X. X mendekati Pi per 2. Nah, ini dijawab di sini ya. Ya, dijawabnya seperti apa? Kok tiba-tiba dapatnya 1 gitu ya? Ya kan Pi itu kan sama dengan 180 ya kan? 180 dibagi 2 ya kan? Sin berapa? 90 derajat. Sin 90 derajat ya 1 gitu ya. 1. Terus lim cos X sama dengan cos X, X mendekati Pi per 6. Nah, masukkan aja. X-nya diganti dengan Pi per 6. Coba 180 bagi 2 berapa? 180 dibagi 6. Bukan bagi 2 ya, bagi 6. Hasilnya adalah 30 ya. 30 cos 30 itu 1/2 akar 3. Lihat tabel kembali ya. Terus ini ya. Pi, karena X mendekati Pi maka cos Pi dikurangi sin Pi. Pi yaitu 180 berarti 180 cos 180 itu adalah negatif 1 ya, di kuadran berapa itu? Di kuadran 2. Ya, di kuadran 2 ya. Sedangkan sin 180 itu adalah 0. 180 ya, gambarnya itu kalau kita menggambar itu kan. Ya, ini belajar lagi dengan trigonometri kalau menggambar lagi gini ya. Nah, ini 0, ini 90, ini 180, di sini 270, di sini 360. Ini untuk rumus gambarnya untuk sini ya. Jadi 180 itu ya 0, ini 0 di sini.
Kalau cos, gambarnya gimana Pak? Ini. Ya, dibagi dengan 4, di sini 90, di sini 180, di sini 270, di sini 360. Jadi kalau misalnya cos P itu 180, berarti di sini dia. Hasilnya adalah negatif 1 nih. Negatif 1, ini 1 ya. Ini negatif 1, 1. Cos 90 ya 0. Berarti negatif 1 dikurang 0 lah, negatif 1. Oke. Sedangkan ini. Nah, ini dalam masalah ini ya. Ini penjabaran ya. Penjabaran di pelajaran kelas 2 itu tentang trigonometri. Rumus-rumusnya seperti ini. Tapi langsung saja diganti X-nya diganti dengan 0 ya. 0, 0. Berapa hasilnya? Ini ya 0. Ini adalah cos adalah 1 kuadrat. Ya 1. Berarti hasilnya negatif 1. Ya, ini ada penjabarannya di kelas 2 ini. Oke. Kita lanjutkan, masih ada? Oh, masih ada nih. Hitunglah nilai limit fungsi trigonometri berikutnya. Kita suruh menghitung coba. Gimana caranya? Ini langsung aja ya. Ya, langsung aja hasilnya adalah 2/5 ini. Kok bisa, Pak? Ya, sama dengan tadi yang sebelumnya itu ya, limit ya. Kalau misalnya limit X mendekati 0, 2x per sin 5x. Ya, kedua ruas pertama dikalikan dengan 2 ya, 2 per ya 5 per 2 ya, sama 2x. Ini 5x per 5x, masing-masing dikali dengan 2x per 2x, dan 5x per 5x dikali ya, sama. Langsung aja ke sini adalah gimana? Sin 5x ya, 5x ini langsung aja di sini coret di sini. Nah, ini dengan ini 5x, sedangkan ini dengan ini. Nah, coret ya. Nah, tinggal ini 2x per 5x. Habis. Jadi adalah 2/5. Ya, 2/5. Ini sama ya, 3/6 hasilnya. Atau 1/2. Ya. Sama caranya itu, tangan. Ya, dia mengganti sin dengan tangan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak latihan ya.